Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya, karena saking banyaknya. Maka kita patut terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai seputar fikih, ya. Dan kemarin kita sudah masuk di pembahasan muqaddimah, ya, pendahuluan, yaitu tentang masalah orang awam apakah perlu belajar fikih atau tidak. Maka kemarin kita ambil kesimpulan, ambil jawabannya, orang awam perlu belajar fikih mboten Pak? Perlu. Bahkan sangat perlu. Nah, kemarin kami sampaikan kalau tidak salah sekurang-kurangnya ada 4 hal kenapa kita harus belajar fikih meskipun kita dari kalangan awam. Karena di sana ada manfaat-manfaat, dan kita kemarin menyebutkan ada 4, ya. Yang pertama nopo? Masih ingat mboten? Aduh, kelalen Mas. Qadarullah, orang gawat catatan, ya. Yang pertama kemarin kita sampaikan kenapa kita harus belajar fikih adalah supaya kita bisa beribadah dengan tenang. Kenapa kita harus belajar fikih? Jawaban pertama, supaya kita bisa beribadah dengan tenang, dengan mantep. Kok bisa Ustadz tenang dan mantep? Ya bisa. Karena apa? Karena kita mengetahui dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwasanya ibadah ini disyariatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kemarin, supaya bisa menguatkan keimanan kita. Keimanan kita menjadi bertambah. Di antara sebabnya kemarin, ya, karena belajar itu merupakan ketaatan. Wal iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, dan di antara ketaatan itu ya dengan menghadiri majelis taklim, dan iman itu bisa berkurang karena kemaksiatan. Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat kenapa kita belajar fikih, supaya bisa memecahkan masalah, ya, permasalahan-permasalahan. Kemarin contoh kasusnya apa Pak? Ketika nuwun sewu kentut, ya, orang yang sholat itu kalau dihadiri was-was, apakah sholatnya batal apa enggak, apakah ada angin yang keluar atau enggak dari nuwun sewu, dari duburnya, ini gimana, batalkan saja atau bagaimana? Nah, dengan mempelajari fikih kita akan tahu, kita akan paham cara memecahkan masalah ini. Kemarin bagaimana cara memecahkan masalah niku Pak Bu?
Pas kita kedatangan was-was apakah kentut apa enggak, sampai mendengar suara atau baunya. Ya, sampai mendengar suara atau baunya. Kalau mendengar suara apa maning mambune, batalakan sholatnya. Ya. Tapi kalau cuma baru was-was, karena kadang perut itu ada suara yang mirip seperti kentut, nuwun sewu. Ya. Kalau masih ngerasa bahwasanya ini bukan kentut dan suaranya belum terdengar, baunya juga belum tercium, maka lanjutkan sholat. Dan yang keempat kemarin adalah supaya kita tidak mudah dipengaruhi pemikiran yang menyimpang. Contohnya kemarin seperti orang yang mengatakan Ramadan berhubungan badan bae ora apa-apa karo bojone. Wis ya ora uli. Loh, kowe kan udah makan dan minum. Yang membatalkan puasa itu kan sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Emang berhubungan badan nuwun sewu nggih, itu bisa membatalkan. Iya ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin kita sudah bahas. Dalilnya juga kemarin sudah kita sebutkan. Boleh enggak ketika Ramadan nuwun sewu berhubungan badan suami istri di tengah-tengah siang bulan Ramadan? Tidak boleh. Ya. Dan nanti ada pembahasannya insya Allah lebih rinci. Kemarin cuma seputar beberapa contoh saja Pak. Nah sekarang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas materi paling pertama dalam masalah fikih. Materi paling pertama dalam masalah fikih yaitu toharoh. Ya, toharoh. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bersuci. Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Selain itu, dalam Islam itu diajarkan berbagai macam cara supaya kita bisa menghadapi kehidupan yang keras ini. Segala hal telah diajarkan oleh Islam untuk mengatasi berbagai macam permasalahan hidup. Semuanya. Dan di antara dari permasalahan-permasalahan hidup ialah bagaimana supaya kita bisa hidup sehat. Yang diajarkan oleh Islam dalam syariat Islam itu di dalamnya ada pengajaran bagaimana supaya kita bisa hidup sehat. Itu diajarkan dalam Islam. Contohnya apa Ustaz? Contohnya supaya kita BAB-nya lancar, supaya tidak sakit perut. Itu tata caranya diajarkan dalam Islam. Apa gue Ustaz? Makan dengan tangan, jari jemari. Dan ternyata jamaah sekalian, setelah diteliti dari pakar kesehatan, di antaranya penelitian yang ada di University of Arizona di Amerika, itu ada dokter pakar kesehatan yang meneliti kenapa kok Islam itu menganjurkan umatnya makan pakai tangan gitu. Pas diteliti ternyata di dalam tangan itu ada enzim renase gitu ya. Maaf kalau salah nyebut ya. Pokoknya ya kalau nggak salah itu Ernest apa Rines, okay. Memang manfaat enzim ini untuk apa Ustaz? Kata si peneliti ini, dia mengatakan bahwasanya kalau ada orang memakan suatu makanan pakai jemari, lalu dia masukkan makanan ini ke dalam mulut, maka di situ ada enzim yang akan mengikat bakteri yang ada di makanan. Jadi tersaring bakterinya Pak Bu. Ya. Dan tentunya ya kudu
wisuh-wisuh nisit nggih. Bukan asal nembe kang sawah anu isih nuwun sewu masih belepotan sunah Nabi nggih. Ndi Pak? Ndi Bu? Soreane nggih. Kuwi nang mburi langsung padahal masih ada belete misalnya kotorannya. Ini ya malah nambah penyakit. Harus cuci tangan dulu. Harus cuci tangan dulu. Dan metode ini makan dengan jari, dengan tangan tanpa alat bantuan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila ada di antara kalian yang makan, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, maka jangan sampai setelah makan itu langsung dibersihi, kata Nabi. Jika ada di antara kalian setelah makan aja ke susu diresiki tangannya. Lah terus kita suruh ngapain? Hatta yal'aqaha, dijilat-jilat. Au yul'iqaha, atau menyuruh orang lain untuk menjilat. Ya corok Ustaz ya. Ya ini memang di uruf kita, di adat kita ya memang kelihatannya ya corok nih. Ya. Tapi ya kalau misalnya mau mengikuti sunnah ini ya ke orang-orang terdekat saja, ya ke istri misalnya. Ya. Kalau istri ke suami, Bu, kejilati. Ngapa sih Pak? Bali ngaji malah kayak giye. Ya sunnah Bu. Ya, ini sunnah Nabi SAW. Maka ya ajarkan. Kalau misalnya corok ya putra kita atau cucu kita habis makan misalnya, sini nak, habis jilatin ya, jarinya ya, dengan niat sunnah, maka dapat pahala insya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa harus dijilati Ustaz? Karena di situ siapa tahu ada sisa makanan yang mengandung keberkahan. Siapa tahu di situ ada sisa makanan yang mengandung keberkahan. Dalam riwayat lain disebutkan, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kenapa harus habis makanannya? Bahkan dalam riwayat lain kalau di nampan harus nasi-nasi yang berceceran diambili, dihabiskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalian tidak tahu manakah nasi, manakah makanan yang di dalamnya itu terdapat keberkahan. Ustaz, makanan yang mengandung keberkahan kuisi kepriwe Ustaz? Berkat maksudnya apa? Bukan. Keberkahan di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Makanan yang mengandung keberkahan itu adalah yang pertama, membuat orang yang makan itu enggak males ibadah. Membuat orang yang makan itu tidak menjadikan dia malas untuk ibadah. Contohnya Ustaz, contohnya puasa Senin Kamis ya. Sahur yang dihidangkan apa? Geprek, teh tarik, apa malih? Pokoknya makanan-makanan enak ya. Kemudian dia makan tanpa mengucapkan bismillah, tanpa memperhatikan adab-adabnya, sudah kenyang tetap dijejeli ya, subhanallah. Bisa jadi ini pertanda nggak berkah. Kenapa? Pas adzan malah ngeliyip. Ini tanda, hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Adzan subuh bukannya ke masjid malah ngeliyip. Alasannya aduh, ya itu tanda nggak berkah. Makan secukupnya, pakai jemari, baca bismillah. Sudah selesai baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca doa-doanya. Ya, pasti Anda panjenengan akan merasakan perbedaan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan nikmat yang begitu besar ya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Masya Allah memberikan pengajaran yang begitu sempurna dalam agama kita. Tadi makan, minum dianjurkan sambil
duduk supaya nopo? Biar ginjalnya tidak rusak ya. Meskipun ada riwayat yang menjelaskan minum sambil berdiri itu pernah dilakukan oleh Rasul, tapi para ulama menjelaskan itu adalah dalam keadaan terpepet ya, dalam keadaan terpepet ya, lagi perang misal, minum lawannya wis lagi menyerang, mesti jokong disit ya sulit ya, maka sambil berdiri nggak apa-apa ya, dan ini pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah seharusnya kita syukuri, jangan malah kita kufuri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan kenikmatan yang besar bagi manusia, apalagi bagi yang memeluknya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, yaitu ketika haji wada, haji terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku di sini adalah Allah. Telah aku sempurnakan agama bagi kalian, agama kalian ya, untuk kalian, yaitu Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Para ulama kita menjelaskan, diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan mengenai ayat yang bunyinya wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya masalah-masalah yang halal maupun masalah-masalah yang haram. Itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya hal-hal yang halal itu sudah jelas, dan sesungguhnya hal-hal yang haram itu juga sudah jelas, kata Nabi SAW. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara yang halal dan yang haram, kata Nabi, di tengah-tengah itu ada yang abu-abu, alias perkara-perkara yang syubhat. Apa kue syubhat, Ustaz? Syubhat itu adalah perkara-perkara atau hal-hal yang bikin rancu, bikin mumet, bikin bingung. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya keyakinan yang diutarakan oleh sebagian muslim bahwasanya non muslim itu juga bisa masuk surga. Itu syubhat. Itu contoh abu-abu. Dan ini wong muslim meyakini non muslim masuk surga. Bingung bukan? Kalau secara langsung kita dengar ya bingung. Sholat 5 waktu, maca syahadat, dengan meyakini non muslim masuk surga. Si kepriwe? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang musyrik dari kalangan ahli kitab dan orang-orang kafir, kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka semuanya kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Subhanallah. Allah yang menjelaskan di surat Al-Bayyinah. Kok
bisa orang muslim mengatakan semua agama sama, semua masuk surga? Ini contoh syubhat. Lalu kata Nabi SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat ini banyak tidak diketahui oleh manusia. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Lalu Nabi mewanti-wanti, famanittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, dia nggak ikut campur dalam masalah itu, udah biarin para ulama yang menjelaskan. Kata Nabi, dia telah menjaga agamanya dan harga dirinya. Contoh lainnya apa Ustaz? Pengen contoh lain? Meminjam terus ada kembaliannya, harus ada tambahannya. Ini bukan riba tapi zahroh. Ini bukan riba tapi bunga. Nggak apa-apa. Kok sedekah minyong lah. Jadi aslinya riba, tapi apa? Mengutarakan sebagai sedekah. Tapi Al-Quran anak menyebutkan bahwasanya itu riba, nggak boleh. Lah, menurut aku sedekah wis ora apa-apa lah. Kok kowe duit ning aku tambahan kok? Amale apik kok? Iya sih. Ya wis ora apa-apa. Nah, terkena syubhat lagi. Maka hati-hati jamaah sekalian. Ini hadis yang menjelaskan bahwasanya Islam itu telah menjelaskan hal-hal yang halal dan haram itu sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk lain yang menjelaskan bahwasanya Islam itu agama sempurna, agama yang Masya Allah ya, sangat detail ajarannya, yaitu ajaran-ajaran yang Nabi SAW sampaikan kepada umatnya atas wahyu dari Allah mengenai kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ngatur secara detail, sedetail-detailnya ya cuma di Islam. Bangun tidur, melek, baca doa. Setelah bangun, sudah zikir, apakah kita boleh langsung ngambil makanan gitu? Disunahkan enggak Pak? Kita dianjurkan cuci tangan dulu. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena dikhawatirkan ketika kita tidur, tangan kita bergerilya. Kenapa? Yang ngerambah-ngerambah singora. Maka Nabi SAW menyunahkan kita untuk cuci tangan. Subhanallah. Cuci tangan. Belet pipis. Ke kamar mandi, pakai tangan, pakai kaki, kanan apa kiri? Kiri, diatur, subhanallah. Pakai kaki kiri, baca doa dulu. Pas udah di kamar mandi, copot celana, nuwun sewu. Yang dilepas kanan apa kiri dulu? Kiri, subhanallah. Setelah itu nuwun sewu nggih, kencing. Lalu menghadapnya kemana? Diatur dalam Islam. Nggak boleh sampai menghadap kiblat ya. Meskipun ada pendapat yang memakruhkan, nanti ada pembahasannya insya Allah di pertemuan yang akan datang insya Allah. Setelah itu pegang kemaluan nun sewu, pakai tangan apa dijorna? Diatur dalam Islam pakai tangan kiri ya. Setelah itu apa malih? Kondisi ram ya, orang dijorna. Subhanallah. Sedemikian rupa, sedetail itu mengenai hal ini jamaah. Ketika itu ada seorang panglima, seorang raja Romawi yang bernama Heraklius. Beliau memimpin Romawi. Romawi itu ya apa? Negeri abdi kuasa ya, daerah mana? Turki, Portugis ya, Spanyol kalau nggak salah itu. Nah ini Heraklius adalah seorang pemimpin di daerah Bizantium, daerah Turki, memimpin kerajaan Romawi selama kurang lebih 40 tahun. Ketika itu Heraklius bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Harb.
Dia penasaran dengan ajaran Islam. Lalu dia mengutus seorang penerjemah untuk mendatangi Abu Sufyan bin Harb. Diutus untuk apa? Untuk menanyakan tentang ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diutus ditanya, yaitu mengenai ajaran-ajaran Nabi, tolong ceritakan sedetail-detailnya kepada kami, kata Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan pun menceritakan dengan sangat detail dari awal sampai akhir, awal ya kegiatan orang yang bangun tidur sampai selesai tidur. Maka utusan itu kembali ke Heraklius menceritakan kepada sang raja. Setelah mendengar cerita dari utusannya ini dengan lengkap, Heraklius mengatakan, in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini. Kata si raja ini, kalau seandainya si Abu Sufyan bin Harb ini menceritakan sesuatu yang benar, nggak diada-ada, jujur, niscaya dia di sini maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu saat akan menguasai daerah yang telapak kakiku berdiri di situ. Kata Heraklius, Muhammad pasti suatu saat akan menguasai Romawi. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena ini adalah ajaran yang mengajarkan kedisiplinan. Subhanallah. Ajaran Islam mengajarkan kedisiplinan, Pak Abu. Dan kata sang raja ini, suatu saat Muhammad pasti akan menguasai Romawi, dan itu terjadi. Bahkan bukan hanya Romawi, tapi dunia. Ya. Maka terkadang itu sesuatu yang sederhana bisa menghantarkan orang yang melakukan itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, menguasai suatu daerah. Ya. Yang sederhana, Pak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sudah seharusnya kita bangga dengan ajaran Islam, ya. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan agama Islam dengan baik, sunnah-sunnahnya. Karena ini ajaran yang dibanggakan juga oleh orang-orang non-muslim, Pak Bu. Jangan sampai kita, ya subhanallah, yang ajarannya disiplin, penuh dengan kebersihan, kalah dengan orang-orang non-muslim. Contohnya kayak yang di Jepang, ya. Saya pernah dapat cerita dari istri saya. Istri saya ini punya teman. Nah, dulu temannya dia pergi ke Jepang untuk suatu urusan. Nah, di sana banjir, qadarullah banjir. Dan katanya pas banjir gue, banyune bening kayak kolam renang. Subhanallah. Airnya bening, Pak. Nak nengene kayak kopi. Kayak kopi. Di sana bening seperti kolam renang. Ya. Ya, walau alam mungkin daerah yang nggak ada tanahnya, walau alam. Tapi kita yang daerah nggak ada tanahnya saja, ya orang sebening kayak kolam renang lah ya. Ya. Ini jangan sampai ajaran-ajaran Islam itu malah orang Muslim yang menghidupkan. Kita sebagai Islam ya minimal kamar mandi gue orang pesing lah. Nuwun saya Bu, kamar mandi nggak pesing, ya. Bangun tidur ya spraynya diresiki, ya. Jadi jangan sampai kita malu dengan ajaran Islam. Dan ini Pak Bu sebenarnya adalah pembahasan sedikit mengenai toharoh, ya, kebersihan. Ya, jadi ini mukadimahnya. Seorang muslim sudah seharusnya menjaga kebersihan. Kebersihan apa saja itu, Ustaz? Kebersihan lahir dan batin. Ya, toharoh itu kata para ulama sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua. Toharoh itu sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua. Toharoh maknawi dan toharoh maknawi dan indrawi, ya, itu bahasa sederhananya. Toharoh maknawi dan toharoh indrawi. Toharoh maknawi contohnya apa Ustadz? Contohnya seperti kesyirikan, kemaksiatan,
maka seorang muslim harus membersihkan jiwanya dari kesyirikan dan kemaksiatan. Dan toharo indrawi itu seperti contohnya kotoran-kotoran yang terlihat yang menempel di tubuh kita. Kayak apa? Kayak bangkai, ya, darah wanita, ya, haid, ya. Hal-hal yang najis lah intinya. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Ya. Jadi ini pembahasan toharoh. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, toharoh ini adalah pembahasan yang paling utama, yang paling awal, yang sudah seharusnya diketahui oleh seorang muslim. Kenapa Ustadz? Karena kalau seorang hamba dia tidak memiliki toharoh, ibadahnya tidak bisa diterima. Loh, maksudnya kepriwe Ustadz? Coba kita renungkan ya. Ketika kita mau ibadah sholat misal, sebelum sholat kita harus apa? Wudu. Kita harus wudu. Sepakat ya? Sepakat. Sebelum sholat harus wudu. Sebelum wudu harus ngapain? Boleh apa? Nyari air. Wudu karena apa sih? Karena bleduk ya? Enggak, masih banyak air. Ya. Sebelum sholat kita harus wudu. Sebelum wudu kita cari air. Langkah banyu ya priwe. Ya. Nah, mencari air ini apakah sembarangan? Jawabannya tidak. Apakah kita boleh wudu pakai air kopi? Enggak. Boleh wudu pakai air sirup? Enggak. Kita harus tahu air mana yang boleh untuk bersuci dan tidak. Udah masuk ke air. Ya. Sebelum mengetahui air, apakah orang yang berwudu, orang yang ingin beribadah itu orang sembarangan? Non muslim juga boleh? Boleh mboten? Tidak. Kalaupun mengerjakan tidak mendapatkan pahala, maka harus dilihat hatinya. Apakah dia beriman kepada Allah atau tidak? Dan inilah toharoh. Kesucian dalam hati, batin maupun lahir harus diperhatikan. Karena ini kunci ibadah. Dan harus paham air mana yang boleh digunakan untuk bersuci, ya. Tata cara wudhu bagaimana, ya. Sholat bagaimana. Bab fikih utama itu seminimal mungkin ya, sebisa mungkin kita kuasai terlebih dahulu Pak Bu untuk ibadah. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang langsung ke level paling tinggi dalam bab fikih. Napa? Jihad, kowar-kowar jihad, tapi ditakoni masalah toharoh bingung. Ya, nuwun saya Bu. Itu jihad itu adalah fikih paling tinggi Pak Bu. Jangan sampai ngelewati waris, terus ngomong malih sholat, bab menapa malih zakat, bab puasa. Loh, sing fikih-fikih ngene be urung paham kok wis pengen jihad ya. Subhanallah. Bertahap ya, butuh proses. Ketika panjenengan lapar pengen gawe mie be, butuh proses, apalagi membahas permasalahan yang besar, ya. Membahas permasalahan yang besar. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kami sampaikan mengenai permasalahan toharoh. Sudah seharusnya bagi seorang muslim itu mengetahui hal-hal yang memang harus dilakukan sebelum beribadah. Di antaranya adalah toharoh. Ya, sudah seharusnya seorang muslim itu mensucikan dirinya, lahir maupun batin. Dan toharoh itu terbagi menjadi dua, maknawi dan indrawi. Maknawi itu batin, ya. Indrawi itu adalah lahir. Terima kasih jamaah sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.